Shalom jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita dalam keberadaan kita. Yang kita berjumpa lagi di hari Minggu ke-5 sesudah Paskah ini. Kita bersyukur karena kita masih ada berkesempatan memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Minggu bersama dengan keluarga. Bacaan kita tadi dalam 1 Korintus 4 pada ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan pada ayat yang ke-6b. Saya ulangi sekali lagi. Boleh kita lihat bersama, demikian bunyi firman-Nya. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu pada yang lain. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Jemaat yang kekasih, gereja di Korintus pada waktu itu dikenal sebagai suatu gereja yang memiliki program kerja yang cukup baik, termasuk dalam hal pengajaran, bahkan juga para pengkhotbah. Nah, itulah sebabnya mereka mengalami suatu kemajuan yang sangat pesat menjangkau suatu jiwa-jiwa. Nah, karena merasa sudah berhasil, apa yang terjadi? Jemaat di Korintus mulai terlena dan menjadi sombong secara rohani. Dengan kata lain, saya mau katakan merasa lebih baik dari orang percaya lain, bahkan membanggakan diri dan menganggap rendah yang lain. Nah, inilah yang mendorong seorang Rasul Paulus segera bertindak. Bukan hanya mendorong, tapi Paulus menegur jemaat di Korintus ini dengan cukup keras. Coba lihat ayat yang ke-7, apa yang dia katakan di sini, teguran Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Kalau sudah merasa sombong dan tinggi hati, lebih rohani daripada yang lain, dia katakan apa? Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegangkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat 7 bacaan kita. Nah, ketika mulai merasa bahwa diri lebih baik dan lebih rohani dari orang lain, pelayanan kita atau mungkin lebih berhasil daripada orang lain, atau gereja kita lebih besar dan maju dibanding gereja lain, saat itulah ingat jemaat yang kekasih, kita sedang jatuh dalam dosa yang namanya kesombongan. Karena dalam hal kerohanian, seringkali yang saya katakan kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi tanpa dapat kita sadari, dan kita tetap merasa baik-baik saja dalam hal ini. Padahal ingat, kesombongan itu adalah ketika kita mulai suka menghakimi dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena banyak saat ini orang merasa sombong, merasa hebat, bisa melakukan itu, bisa menyatakan sesuatu, atau mungkin bisa berbuat sesuatu, padahal itu bukan karena jerih payah dia, atau bukan karena jerih lelah dia. Nah, ingat, orang yang sombong itu seringkali tidak menyadari kalau dirinya itu sombong, itu yang terjadi. Nah, ini yang saya namakan tipu muslihat seorang yang bernama iblis. Karena ketika gagal mengupayakan segala cara agar kita jatuh dalam segala hal yang jahat di mata Tuhan, ingat, iblis itu akan mencoba dengan cara yang lebih jitu, yaitu membiarkan kita dengan kesibukan pelayanan kita sampai akhirnya kita merasa lebih, dan pada saat itulah kita menjadi sombong rohani. Kita tidak menutup mata, banyak umat Tuhan, bahkan gereja-gereja yang merasa sombong dalam diri mereka, merasa lebih baik, merasa lebih bisa melakukan itu, bisa melakukan ini, padahal itu bukan jerih lelah dan kecapean yang ada pada mereka. Nah, bukankah yang saya katakan banyak orang Kristen juga, bahkan para pelayan Tuhan yang mulai terjangkit penyakit itu, yaitu kesombongan. Seseorang yang berbuat dosa atau terlibat dalam segala jenis kejahatan, tidak ada yang dapat mereka sombongkan, jemaat yang kekasih.
Tetapi orang yang merasa dirinya baik-baik saja, apalagi sudah terlibat dalam pelayanan dan dipercaya Tuhan dalam banyak hal, tanpa sadar menjadi sombong dan membanggakan kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Ada alasan yang cukup untuk membuat kita punya hak untuk bersikap sombong? Mungkin kita akan tahu untuk menjawabnya tidak. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang dengan mudahnya saya katakan bisa menunjukkan sikap itu ketika mereka merasa di atas angin. Atau kita melihat merasa dia sudah lama menjadi anggota gereja, merasa dia lebih tua di anggota gereja. Dia bisa merasa sombong karena apa yang ada pada dia. Atau ketika mereka hidup relatif lebih berlimpah dibandingkan orang lain pada umumnya. Atau ketika mereka mendapatkan posisi atau jabatan yang tinggi. Atau ketika mereka berprestasi, membanggakan, terkenal, dan sebagainya. Tetapi kesombongan di mata Tuhan tidak akan pernah berguna. Ada pula kita melihat yang menunjukkan sikap seperti itu karena ingin dihormati oleh orang lain. Atau malah untuk sekedar menjaga image-nya saja. Nah, itu jelas bukan merupakan gambar dari kehidupan ideal orang percaya. Kalaupun kita termasuk beruntung memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain pada umumnya, perlukah saya mengatakan kita menyombongkan diri karenanya? Bukankah semua itu pun berasal dari Tuhan yang tidak pernah boleh dipakai untuk menjadikan kita pribadi yang angkuh, pribadi yang sombong atau yang arogan? Ingat, jemaat yang terkasih, sebuah sikap sombong alias tinggi hati itu bertolak belakang dengan sikap rendah hati yang justru seharusnya diadopsi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena kenapa? Karena sikap ini sayangnya kerap muncul saat kita terlalu terlena dengan apa yang kita miliki, lantas secara berlebihan menyikapi keistimewaan talenta kita, kondisi dan keadaan yang lebih daripada orang lain. Tetapi Tuhan dengan tegas dia menentang sikap seperti ini. Nah, sebagai contoh kita bisa melihat sikap buruk dari jemaat Korintus dalam bacaan kita ini. Dahulu kala ketika Paulus hadir di sana, dan jemaat Korintus pada masa itu merupakan gambaran jemaat yang sombong. Ada banyak-banyak ayat yang mengindikasikan hal-hal seperti itu yang kita lihat. Tadi yang saya katakan dalam ayat yang ke-6, saya bacakan sekali lagi bagi kita, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri, pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Apakah artinya ungkapan? Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat 6 dalam 1 Korintus 4 itu. Mereka lupakan jati diri mereka dan tenggelam dalam kesombongan, sehingga mereka tidak lagi memerlukan apa-apa, termasuk kita lihat tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Banyak orang kalau sudah sombong, dia tidak perlukan lagi pejabat gereja, tidak perlukan lagi pendeta, tidak perlukan lagi penatua atau diaken. Itu karena kesombongan diri mereka. Ingat ayat 7 tadi, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seseorang engkau tidak menerimanya? Cukup keras teguran Paulus. Perilaku mereka menunjukkan seolah-olah mereka tidak lagi memerlukan apa-apa. Itu banyak terjadi di seluruh gereja-gereja yang lain. Apalagi kalau dia banyak mendukungnya, dia di atas angin, sudah dia lupa diri dengan kesombongannya. Mereka lupa diri dan tidak lagi menyadari bahwa semua yang mereka miliki sesungguhnya berasal dari Tuhan. Dan karenanya tidak boleh ada orang yang menyombongkan dirinya. Berulang kali jemaat yang kekasih, Paulus mengingatkan dengan tegas bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Dan Paulus mengingatkan mereka bahwa Tuhanlah yang memilih mengaruniakan roh untuk menyingkapkan rahasia-rahasia daripada Allah.
Pelayanan Rasul Paulus bukan pada jemaat Korintus saja, tetapi juga di daerah-daerah lain, seperti di kota Roma, kota Galatia, Efesus, dan masih banyak lagi. Dan setiap jemaat itu mempunyai keunikannya sendiri. Nah, yang tadi saya katakan, jemaat Korintus misalnya mempunyai sifat kekanak-kanakan, tetapi ironisnya mereka merasa diri sudah dewasa. Itulah sifat kekanak-kanakan yang sangat kekanak-kanakan. Dan surat Paulus pada jemaat Korintus ini yang memaknai kehidupan kita tentang prinsip pelayanan, khususnya pelayanan gerejawi, sekaligus prinsip kehidupan. Jangan kita menjadi sombong karena kita sudah menjadi pelayan Tuhan. Kita merasa lebih dari orang lain, kita tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, atau baru saja diangkat lalu kita merasa ada di atas tangan. Bahkan mungkin keluarganya pun ikut-ikutan, anaknya, bahkan istrinya pun menjadi sombong dengan jabatan yang ada. Tapi ingat, jemaat Korintus sering berlaku seperti dewan juri ketika mereka ada, dan hal ini yang menyebabkan jemaat Korintus terpecah dalam hidup mereka. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, dan celakanya ada orang yang menyebut dirinya golongan Kristus. Sepertinya Kristus yang ditinggikan, namun sesungguhnya tidak demikian. Ada kesombongan dalam diri jemaat ini. Oleh karena itu jemaat yang dikasih, mari kita dalam konteks keberadaan kita, karena apa yang diajarkan firman Tuhan dalam minggu ini, dalam minggu ke-5 sesudah Paskah ini, bahkan dalam bacaan kita kitab Korintus untuk kita menjadikan sebuah teori yang baik. Karena Paulus menjalankan itu, dia ingin supaya jemaat ini belajar dari teladan mereka. Karena manusia tidak sempurna, termasuk pun pelayan Tuhan. Sekalipun mereka mengajar, hendaklah mereka mengajarkan terlebih dahulu akan dirinya sendiri. Oleh karena itu jemaat yang terkasih, seorang bijak mengajar karena dia memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi seorang bodoh dia mengajar karena dia harus mengatakan sesuatu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang bijak atau orang bodoh? Karena firman Tuhan mengajarkan sebelum kita mengajar orang lain, maka kita harus terlebih dahulu mengajar diri sendiri. Biasanya orang yang pandai suka sekali diajar, dan dia cenderung menuntut orang lain untuk dirinya menjadi seorang guru. Kalau Paulus dan Apolos dapat menjadi seorang pengajar besar di zamannya, hal itu karena mereka sendiri adalah orang-orang yang bersedia diajar oleh Tuhan. Mereka telah dibentuk oleh Tuhan. Karena yang saya katakan tadi, mengajar berbeda dengan menggurui. Orang yang menggurui itu selalu menempatkan diri di posisi yang atas. Karena seorang pengajar dia harus menempatkan diri sebagai seorang murid, dan apa yang diajarkan harus merupakan pengalaman rohaninya, dibentuk bersama dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya tugas mengajar tersebut sangatlah berat. Nah, Paulus yang saya mau katakan di sini, dalam keberadaan dia, dengan kuasa yang ada padanya, dia berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang justru apa yang kita lihat, kebesaran kuasa yang ada padanya menjadikan tontonan bagi dunia, menempatkan tempat yang paling rendah. Mari saya katakan jemaat yang terkasih, kita kembali kepada firman-Nya, minta supaya Tuhan juga mau berkenan memakai kita menjadi alatnya dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita memanfaatkan gereja yang ada ini untuk mencari sesuatu agar orang lain melihat kita lebih daripada orang lain. Tapi gereja ini tempat bagaimana kita belajar melalui firman-Nya, supaya Tuhan itu selalu berkenan memakai kita sebagai umat-Nya, sebagai pelayan-Nya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena yang sering terjadi, banyak orang saling mempengaruhi satu dengan yang lain, merasa hebat, merasa memiliki, atau mungkin karena merasa dia sudah
lebih dahulu ada di tengah dunia ini. Tapi ingat, menjadi alatnya untuk menjadi berkatnya tidak semudah ketika seseorang itu hadir dalam keberadaan hidup yang harus dia jalani. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita, bahkan dalam keberadaan kita sebagai keluarga Kristen. Dan biarlah kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita tetap berada di rumah sampai kita menunggu akan apa yang akan dialami oleh dunia dan bahkan mungkin bagi kita bangsa yang kita cintai ini. Tuhan memberkati akan firman-Nya. Amin.